Selamat pagi semuanya, perkenalkan nama saya Yeni Lisa Sitorus, NIM 2105040085 dari Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji. Sebelumnya yang saya hormati Ibu Marnia Rani SHMH selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Dagang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai badan usaha. Pengertian badan usaha atau perusahaan. Dalam hukum dagang, yang menjadi pihak atau subjek melakukan kegiatan perdagangan disebut sebagai perusahaan, yang terdiri dari perseorangan atau yang sering disebut sebagai manusia dan badan usaha, baik badan usaha dengan status badan hukum maupun badan usaha dengan status bukan badan hukum. Perusahaan merupakan setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus-menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba, baik yang diselenggarakan oleh perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum. Perusahaan juga dapat diartikan sebagai badan yang menjalankan usaha, baik kegiatan usaha yang dilakukan perseorangan maupun kegiatan usaha yang dilakukan badan usaha. Jenis-jenis badan usaha. Yang pertama ada perusahaan jawatan atau yang sering disingkat dengan perjan. Perjan adalah badan usaha yang modalnya dimiliki oleh pihak pemerintah dan terfokus pada pelayanan masyarakat atau pelayanan publik. Karena modalnya dari pemerintah dan digunakan untuk rakyat, perjan akhirnya kesulitan mendapatkan pemasukan atau keuntungan untuk biaya operasionalnya. Yang kedua ada perusahaan umum atau yang sering disingkat perum. Perum bisa dibilang sebagai bentuk perubahan dari perjan yang sebelumnya mengalami kerugian. Sama seperti perjan, perum juga dimiliki dan dikelola oleh negara. Hanya saja badan usaha ini mulai berorientasi untuk mencari keuntungan atau laba. Yang ketiga ada perusahaan perseorangan atau persero. Hampir sama seperti perjan dan perum, persero merupakan badan usaha yang statusnya milik negara. Persero sendiri difokuskan untuk melayani masyarakat sekaligus mencari keuntungan agar tidak mengalami kerugian. Yang pertama, ciri-ciri dari BUMN. Ada pengusahaan badan usaha dimiliki oleh pemerintah atau negara. Yang kedua, pengawasan baik secara hierarki maupun secara fungsional dilakukan oleh pemerintah. Yang ketiga, kekuasaan penuh dan menjalankan kegiatan usaha berada di tangan pemerintah. Yang keempat, pemerintah berwenang menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan kegiatan usaha. Dan yang kelima, semua risiko yang terjadi sepenuhnya merupakan tanggung jawab pemerintah atau ditanggung penuh oleh negara. Peran BUMN. Yang pertama, BUMN mampu menyerap tenaga kerja dan mengurangi tingkat pengangguran. Yang kedua, BUMN mampu menghasilkan sejumlah keuntungan yang sebagian digunakan kembali sebagai dana pembangunan negara. Yang ketiga, BUMN mampu menghasilkan barang dan jasa yang merupakan komponen dari pendapatan nasional jika dilihat dari sisi PDB, yaitu produk domestik bruto. Yang keempat, BUMN yang berbentuk persero mampu menyetor pajak ke kas negara setiap tahun sebagai bentuk penerimaan negara. Fungsi BUMN. Yang pertama, penyedia barang ekonomis dan jasa yang tidak dapat disediakan oleh swasta. Yang kedua, pengelola cabang-cabang produksi sumber daya kekayaan alam yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan efektif dan efisien. Yang ketiga, alat pemerintah untuk menata kebijakan perekonomian negara. Yang keempat, penyedia untuk memenuhi kebutuhan layanan masyarakat atau layanan publik. Hal buruk yang bisa terjadi dalam badan usaha. Banyak hal yang bisa terjadi dalam sebuah badan usaha. Akan tetapi, kasus umum yang terjadi dalam sebuah perusahaan yaitu kasus korupsi. Dalam tubuh badan usaha ini pada hakikatnya berkaitan dengan permasalahan implementasi tata kelola perusahaan yang baik atau yang sering disebut sebagai good corporate governance, yang juga diperkuat oleh penelitian Iwan Nuryan yang menyatakan penerapan good corporate governance pada BUMN masih rendah. Hal ini menunjukkan penerapan good corporate governance sesungguhnya belum menjadi budaya perusahaan sehingga membuka peluang terjadinya kecurangan atau terjadinya korupsi. Upaya pencegahan kejahatan korupsi di sektor badan usaha. Sebagaimana yang telah dipahami sebelumnya, bahwa dalam institusi BUMN sangat rawan terjadi korupsi yang dilakukan oleh pegawainya. Perlu diinsapi juga bahwa dalam Undang-Undang Tipikor, kejahatan korupsi ini tergolong jenis extraordinary crime karena dapat melanggar hak-hak ekonomi masyarakat sehingga memperlambat proses pembangunan ekonomi, sosial, politik, dan suatu budaya bangsa. Oleh karena itu diperlukan suatu cara dan pendekatan khusus untuk mencegah tindak korupsi, baik secara teoritik maupun instrumentatif, yang akan digunakan sebagai acuan dalam memperbaiki birokrasi lembaga publik sehingga diharapkan mampu menghindari serta menekan jumlah kasus korupsi yang terjadi di dalam badan usaha. Sekianlah penjelasan mengenai badan usaha dan perusahaan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.